Saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ridwan Mustopa dari Garut, Jawa Barat. Ridwan, sebenarnya awalnya seperti apa sampai ada 3 orang yang tewas saat ingin mendapatkan makan gratis di pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi? Bagaimana ceritanya? Ya, Priska dan juga saudara, benar sekali bahwa tadi tepatnya pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat di halaman Pendopo Kabupaten Garut diadakan pesta rakyat dengan menjanjikan beragam menu dari berbagai kabupaten kota di Jawa Barat. Hal itu dilakukan sebagai rangkaian dari pesta pernikahan Wakil Bupati Garut Putih Kalina yang menikah dengan anak sulung dari Deddy Mulyadi yang merupakan Gubernur Jawa Barat. Memang awalnya bahwa pesta rakyat berjalan lancar ketika memang belum dimulai untuk memasuki halaman gedung Pendopo. Di mana saat itu memang ribuan warga dari berbagai daerah berdatangan ke Pendopo untuk mencicipi makanan yang telah disajikan. Karena mungkin menunggu lama dan juga banyaknya warga yang berdesakan sehingga warga mencoba untuk berangsek memasuki halaman gedung Pendopo yang memang saat itu belum dibuka oleh petugas. Dan ketika gedung Pendopo atau gerbang untuk menuju halaman gedung Pendopo dibuka, di sana terjadi desakan antar sesama warga, mulai dari anak-anak, orang tua hingga lansia, sehingga memang di sana terdapat sejumlah warga yang jatuh pingsan, mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia, termasuk dari data yang kami peroleh 3 orang meninggal dunia, 2 diantaranya warga sipil, 1 diantaranya anak-anak berusia 8 tahun, dan 1 orang lagi merupakan ibu-ibu yang tadi sempat pingsan terlebih dahulu. Sementara 1 orang lagi merupakan anggota polisi yang saat itu bertugas di gerbang sebelah barat menuju pintu masuk menuju halaman gedung Pendopo Kabupaten Garut. Demikian, Priska. Nah, kalau informasi yang Anda dapatkan, Ridwan, apakah korbannya itu 3 orang atau masih ada kemungkinan bertambah? Misalnya apakah ada yang sedang dirawat atau terluka? Seperti apa, Ridwan? Dari data sementara yang kami peroleh memang baru 3 orang yang meninggal dunia akibat dari pesta rakyat tersebut. Sementara memang sebagian lagi mengalami luka-luka dan dibawa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Kabupaten Garut. Hari ini memang sebagian warga masih mendapat perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut. Sementara tadi setelah terjadinya insiden yang pingsan dan juga diketahui adanya yang meninggal dunia, pesta rakyat pun dihentikan karena memang saat itu bertepatan dengan makanan yang akan disajikan kepada warga setelah habis, di mana kegiatan pesta rakyat berakhir sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Demikian, Priska. Nah, Ridwan, saya mau tanya, saat ini kan kami sedang melihat gambar yang Anda ambil di area dalam Pendopo Garut ya, Anda berada di sana, Ridwan. Lalu juga masyarakat dari luar ke dalam, pengaturannya seperti apa? Ini kalau dilihat di gambar kan terlihatnya warga itu berdesak-desakan, berebutan, tidak adakah sistem antrean misalnya? Tolong ceritakan. Benar sekali, Priska, perlu saya sampaikan kepada saudara. Jadi memang tadi tidak ada karcis yang disiapkan oleh panitia penyelenggara. Jadi memang warga ketika memasuki area gedung Pendopo, tepatnya di gedung gerbang sebelah barat, dia ketika masuk hanya diperbolehkan untuk mengambil 3 menu, dan setelah itu dan sebelum mengambil 3 menu yang telah disediakan oleh panitia, nanti si warga yang telah masuk itu hanya diperkenankan untuk mencelupkan tangannya sebagai bukti bahwa dia telah masuk ke area makanan gratis. Jadi memang tidak ada pendataan terlebih dahulu, tidak dikasih karcis tersebut. Jadi memang secara kondisional, tapi ketika dia masuk ke area makan gratis, hanya diperkenankan untuk membawa 3 makanan yang telah disediakan. Setelah itu keluar dari kawasan gedung Pendopo seperti itu. Dan memang kenapa warga sampai membeludak seperti tadi? Ya memang dari beberapa saat lalu telah digembar-gemborkan di berbagai platform media sosial berkaitan dengan bahwa hari ini tepatnya tadi sekitar pukul 13 lebih waktu Indonesia Barat dilakukan makanan gratis sebagai bukti atau sebagai rasa syukur atas pernikahan pasangan Wakil Bupati Garut dengan anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yaitu Maul Akbar, seperti itu, Priska. Tapi sistem antrean warga masuk itu tidak ada kalau Anda lihat, Ridwan? Memang kalau antrian itu cukup luar biasa, dan memang tidak sebanding antara jumlah
ribuan warga yang datang dengan petugas keamanan yang berjaga di sana. Akibatnya memang satu anggota polisi yang saat itu berada di sebelah barat terdesak dan juga terinjak oleh adanya kerumunan warga yang berada di lokasi tersebut. Dan juga perlu kami informasikan memang hingga saat ini pihak kepolisian Resort Garut belum memberikan keterangan resmi berkaitan dengan insiden tadi, termasuk apakah langkah selanjutnya akan dilakukan oleh kepolisian Resort Garut. Kami pun masih menunggu konfirmasi lanjutan dari pihak kepolisian. Saat ini masih melakukan pendalaman terkait insiden tadi. Demikian, Priska. Bagaimana dengan pemerintah Kabupaten Garut atau pemerintah Provinsi Jawa Barat? Sudah adakah informasi, sudah adakah tanggapan atau bahkan mengecek ke lokasi termasuk juga ke rumah sakit tempat warga masih dirawat yang terluka? Yang kami ketahui memang sampai belum ada keterangan resmi baik itu dari pihak penyelenggara, pemerintah Kabupaten Garut dan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya selain kegiatan pesta rakyat tadi, nanti malam akan dilaksanakan pegelaran kesenian yang akan langsung dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun memang sampai saat ini belum ada keterangan resmi apakah nanti kegiatan pesta rakyat dalam ini kegiatan gelar budaya akan tetap dilaksanakan atau akan dipending mengingat kejadian tadi yang menimbulkan korban jiwa baik itu yang luka-luka, pingsan ataupun yang meninggal dunia. Demikian, Priska. Nah, lalu saat ini kalau menurut pantauan sementara yang terluka ada berapa orang? Ada informasi terkini, Ridwan? Kami belum mendapatkan informasi resmi berapa jumlah korban yang luka-luka yang dibawa ke rumah sakit atau selamat, termasuk yang dibawa ke puskesmas terdekat dari lokasi kejadian tadi, karena memang sampai saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Garut pun belum memberikan keterangan resmi dan masih melakukan penanganan medis terhadap para korban baik itu anak-anak, orang tua ataupun lansia, terutama tadi didominasi oleh korban usia anak-anak, terus lansia dan juga dewasa, terutama dari kalangan perempuan. Terutama untuk anak-anak tadi kebanyakan yang saya lihat di lokasi, dia tuh setelah pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumahnya, malah ikut ngantri bersama warga yang lain seperti itu. Termasuk dari keterangan tadi orang tua korban, dia tuh tadi sempat berpisah dengan anaknya dan tidak mengetahui kalau anaknya ikut ngantri. Dan memang si orang tua itu berjualan di sekitar alun-alun. Dia baru sadar setelah sekian puluh menit dia berpisah dengan anaknya, dan dia pun sempat mencari anaknya tapi memang tidak diketahui, tidak ditemukan anaknya karena memang sudah berdesak-desakan dengan ribuan warga yang lainnya di sekitar gerbang bagian barat gedung pendopo Kabupaten Garut. Demikian, Priska. Ya, jadi banyak juga orang yang lewat ingin ikut mengantre secara tiba-tiba, karena itu tadi ada korban juga anak ya di pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi ini pada saat mengantre terhimpit. Sebelum kita lanjutkan lagi, Ridwan tetap di sana. Kita akan dengarkan terlebih dahulu, kami mendapatkan informasi terkini, pernyataan terbaru dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan 3 orang yang meninggal dunia di pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kita ikuti bersama. Yang pertama, yang kegiatan di Garut hari ini, acara syukuran Maulana Putri, secara pribadi saya tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam itu ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka dari saya sebagai Gubernur Jawa Barat terhadap warga saya hari ini yang mendapat musibah, dan saya nyampaikan uang duka 150 juta per keluarga. Ini adalah bagian dari empati kami, dan kemudian ke depan pembelajaran penting bagi siapapun, termasuk keluarga saya sendiri, kalau buat acara itu harus segera diperhitungkan.
Tadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan duka mendalam atas 3 orang yang meninggal dunia di syukuran pesta rakyat pernikahan anaknya. Lalu juga disampaikan bahwa akan ada evaluasi juga terkait dengan acara yang diadakan syukuran di pesta rakyatnya, dan juga Deddy Mulyadi meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Ridwan Mustafa, jurnalis Kompas TV, saya kembali lagi ke Anda. Ridwan, kalau tadi disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, sebenarnya tidak terinfokan soal syukuran tadi yang digelar. Kalau dari informasi yang Anda himpun, sebenarnya siapa yang mengundang warga? Atas nama siapa? Apakah pemerintah kabupaten atau bagaimana dari informasi yang diterima wartawan di sana? Kalau informasi yang kami peroleh bahwa memang kegiatan hari tadi termasuk kegiatan nanti malam, ini kegiatan beriringan antara kegiatan pesta rakyat yang merupakan rangkaian dari kegiatan pesta pernikahan Putri Kalina dan juga Maul Akbar yang telah dilaksanakan pada Rabu lalu yang diselenggarakan di Gedung Pendopo Garut. Dan untuk kegiatan nanti malam, dari informasi yang kami peroleh, ini merupakan kegiatan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti itu. Kalau misalkan ditanya apakah kegiatan tadi Gubernur Jawa Barat mengetahui atau tidak, ya rasa-rasanya kalau menurut pandangan kami bahwa memang warga datang ke lokasi pun sebetulnya memang mereka kebanyakan mengetahui informasi dari platform media sosial yang menyebar luas menjelang hari tadi seperti itu, Priska. Oke, nah saat ini di lokasi bagaimana keadaannya? Karena kan kalau ada syukuran nanti malam, seperti yang tadi Anda sampaikan, belum tentu juga diadakan, masih menunggu apakah tetap dilanjutkan atau tidak. Lalu juga bagaimana penanganan di lokasi di sekitar Pendopo Garut saat ini? Kalau kegiatan makan gratis memang sudah dihentikan dan sudah dibereskan oleh penyelenggara, termasuk oleh perwakilan dari beberapa kabupaten kota di Jawa Barat yang menyajikan berbagai makanan, baik itu makanan ringan ataupun makanan berat. Dan hari ini memang kegiatannya fokus untuk kegiatan gelar budaya atau pentas seni, di mana panggung yang berada di halaman alun-alun Garut sudah didirikan sejak beberapa hari lalu seperti. Dan juga kalau kami lihat persiapannya sudah begitu matang untuk kegiatan nanti malam. Akan tetapi dengan insiden tadi, apakah kegiatan untuk gelar budaya atau pesta kesenian akan digelar, ya ini kita masih menunggu konfirmasi lanjutan dari pihak penyelenggara dan juga dari pihak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Demikian, Priska. Ridwan, untuk kondisi korban bisa disampaikan sejauh ini seperti apa? Karena tadi juga ada wawancara Anda dengan salah satu anggota keluarga korban, tepatnya ibu dari anak yang meninggal dunia. Bisa diceritakan, Ridwan? Kami melihat sendiri bahwa memang tadi kondisi korban, terutama yang pingsan tuh, ada yang memang kejepit, ada yang keinjek, termasuk ada beberapa warga di antaranya dia sampai bengkak-bengkak kakinya karena memang terhimpit oleh ratusan warga atau ribuan warga yang tidak mengikuti jalannya pesta rakyat. Termasuk tadi saya sempat bertemu dengan salah satu warga di mana dia datang ke sana itu bukan untuk mengantri, tapi karena untuk berjualan asongan. Tapi ketika melihat berjubalnya orang seperti itu, dia kehimpit sehingga dia jatuh pingsan dan dagangannya tuh sempat terpisah, dan sampai saat ini belum ditemukan di mana itu dagangan milik dia karena memang dia saat kejadian pingsan seperti itu. Jadi antrean ini kalau kita lihat dari visual, dari gambar yang ada di layar, tidak hanya di area depan tapi ke sekitarnya juga ya, ke area pedagang kaki lima yang biasa ada di sekitar Pendopo Garut, begitu Ridwan? Kalau saya instruksikan, karena memang kan depan gedung Pendopo tepatnya di Babacong itu dia dipasang pagar seperti itu. Jadi orang yang antri berada di sekitar pintu sebelah barat, sementara sebagian warga lagi melihat di sekitar pagar-pagar yang melintasi kawasan Babancong Gedung Pendopo. Jadi memang warga tuh ada yang datang ke sana, ada yang sengaja untuk ikut ngantri untuk mencicipi makanan gratis, ada juga yang untuk menunggu kegiatan nanti malam yang akan digelar dan juga disaksikan, dan juga KDM pun akan tampil dan juga menyapa warga Garut khususnya seperti itu, Priska.
Dan kalau dilihat dari kondisinya, saat warga terhimpit atau terinjak, itu tidak ada yang bisa menolong sama sekali ya, Ridwan. Saking banyaknya orang, termasuk salah seorang aparat, salah seorang polisi yang meninggal di lokasi. Betul. Tadi pun saya melihat bahwa petugas pun cukup kesulitan untuk mengevakuasi warga, terutama bagi anak-anak yang terhimpit karena memang banyaknya warga yang berdesak-desakan. Bahkan kami pun saat tadi melakukan peliputan sempat terus serta membantu mengevakuasi anak-anak yang terhimpit. Tapi karena banyaknya warga yang berada di lokasi, ya cukup kesulitan petugas untuk mengamankan jalannya antrian tadi karena memang antara jumlah petugas dengan banyaknya warga yang datang itu sangat tidak sebanding sehingga ya petugas pun cukup kewalahan dan tadi pun memang dari sebelum kejadian sudah di-standby-kan beberapa ambulan dan setelah kejadian banyaknya warga yang pingsan dan juga adanya 3 warga yang meninggal dunia sehingga tadi pun belasan bahkan lebih dari 15 mobil ambulan pun berdatangan untuk mengevakuasi atau melakukan penanganan medis terhadap warga-warga yang pingsan seperti itu. Priska. Saya dan mungkin pemirsa di rumah tidak terlalu terbayang bagaimana tata letaknya antara tempat antrean di luar pagar seperti yang ada di gambar dengan lokasi syukuran digelar. Bisa dijelaskan, bisa digambarkan Ridwan, pada saat warga mengantre dari area luar pagar itu mereka kemana, alurnya, lalu keluarnya lewat mana? Dan ada sejauh apa begitu dari area depan pagar ke area dalam tempat syukuran digelar? Kalau boleh saya gambarkan bahwa lokasi gedung pendopo atau tepatnya lokasi pesta rakyat dengan alun-alun Kabupaten Garut itu lokasinya berhadapan. Tapi lokasi untuk pesta rakyat berada di sekitar halaman Babancok atau tepatnya di depan gedung pendopo Kabupaten Garut. Nah kan di sana tuh untuk memasuki kawasan gedung pendopo tuh ada 2 gerbang. Gerbang barat dan juga gerbang sebelah timur seperti itu. Nah ketika warga yang akan turut serta ngantri atau akan mencicipi makanan gratis, dia dipersilakan atau dia harus masuk melalui gerbang bagian barat. Nah setelah nanti di sekitar Babancong itu terdapat kiri kanan terdapat beragam stand yang disediakan oleh panitia. Dan setelah warga mendapatkan jatah makanan yang tadi saya sampaikan di awal 3 menu yang diberikan. Setelah itu warga keluar melewati jalan sebelah timur atau samping kanan dari Babancong Kabupaten Garut. Demikian Priska. Jadi memang antara pintu masuk dan pintu keluar tuh berbeda gerbang seperti itu Priska. Jadi untuk masuk warga lewat pintu gerbang pendopo sebelah barat ya, lalu nanti keluarnya lewat area timur dari pendopo. Dan kalau dilihat berarti waktu sejak awal sampai akhir ada insiden itu proses antrean tidak berjalan dengan baik. Bisa dikatakan demikian Ridwan. Artinya warga sejak awal dibuka antrean sudah langsung tidak membentuk barisan. Begitu Ridwan. Betul, seperti memang dari awal tidak berbentuk barisan dengan rapi, tidak berjajar dengan rapi, warga betul-betul berjubel. Bahkan tadi ketika misalnya penyelenggara lamban untuk membuka gerbang ya tadi pun teriakan-teriakan dari warga terdengar sekali karena memang dia setelah menunggu lama termasuk tadi kondisinya memang diselenggarakan siang hari sehingga ditambah dengan terik matahari ya sehingga warga pun pingin dengan cepat memasuki area pendopo selain untuk mencicipi makanan termasuk ya karena tadi kondisi terik matahari seperti itu Priska. Kalau warga yang datang berdesakan, pingsan, kelelahan, biasanya kalau ada acara yang melibatkan orang banyak itu ada tenaga medis yang berjaga. Anda melihat itu? Kalau tenaga medis memang dari awal sebelum kejadian pun sudah standby. Saya melihat ada beberapa mobil ambulans yang disiagakan di sekitar Babancong, tepatnya di sebelah kanan Babancong itu sudah disiagakan. Dan ketika peristiwa ini terjadi, ketika banyak warga yang pingsan, secara otomatis juga tadi secara sigap dinas kesehatan pun dan juga petugas yang berada di lokasi dia memberitahu kepada tim yang lain untuk datang ke lokasi untuk mengevakuasi
warga yang pingsan dan juga yang meninggal dunia termasuk yang luka-luka. Bahkan tadi pun saya lihat di lokasi penanganan medis pun dipimpin langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Demikian. Baik, Ridwan Mustofa, nanti saya akan kembali lagi ke Anda. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya.